Baik, perkenalkan nama saya Randinina Lionel Juliano, PP 8001 Angkatan 19. Hari ini saya akan menjelaskan tentang website portfolio yang telah saya buat. Jadi sekarang mungkin kita langsung mulai saja. Website yang telah saya buat adalah website tentang mengenali tentang diri saya. Seperti yang terutamanya adalah seperti yang kita lihat bahwasannya kalau membuat website itu kita harus mulai dengan menulis tokstep HTML yang sama dengan EN. Kita menulis headernya dan body-nya juga. Dan di sini dalam headernya ini, saya membuat tethernya ini dengan nama saya. Dan di sini saya menghubungkan semuanya agar bisa berdampingan dengan SCSS dan CSS semuanya ini. Jadi ini link dan ini untuk menghubungkannya agar dia bisa dikodingkan dengan mudah setelah dari HTML. Kemudian yang pertamanya dalam halaman yang pertama kita masuk dalam introduction, di mana di sini saya membuat mulai masuk dalam bodinya. Di sini saya meletakkan kelas Biglet ini. Kemudian mulai masuk dalam navbarnya. Di sini navbar dengan kelas navbar light, fixed top, Biglet, shadow, SM. Di mana di sini menjelaskan dengan halaman yang pertama ini menggunakan navbar. Kemudian dipisahkan dengan div, di mana kelasnya dimasukin dengan kontainer LK ini. Lalu dalamnya dengan kelas navbar brand dengan teks Tanger bold F kurang 4 ini. Di mana di sini saya meletakkan nama MTC Market. Kemudian masuk dengan kelas lagi drop down, di mana dalam drop down tersebut kita meletakkan tombol, di mana tombolnya ini tombol dengan kelas BTN secondary dengan karakter BTN Tanger pixel -3 TP button. ID-nya dipanggil dengan drop down menu button 1. Tata bias toggle drop down area expanded adalah false, di mana ini dengan masukin kelas juga fast dengan karakter fast bar nanti ditutupin. Kemudian apa saja yang telah saya masukin dalam introduction tersebut, yaitu saya melakukan list, di mana list di sini saya masukin kelas drop down menu sampai drop down menu end, lalu area label by dengan drop menu button 1 yang dari ID-nya dari atas. Kemudian dalam list dan dibaca dan dimasukin dalam kelas, yaitu kelas dropdown item. Kemudian direferensikan dengan mesin-mesin yang saya telah tentukan, yaitu home, services, strategi, information, kontak. Lalu akhirnya kita setelah merencanakan ini kita mendapatkan yang lar di bagian kanan. Nah, ini yang kita dapat, dan ini yang telah saya jelaskan tadi ini. Kemudian masih tetap dalam halaman tersebut, saya menuliskan beberapa informasi tentang saya, di mana kita HTML-nya masuk dari home section start ini, home section, dan mulai dengan kelas home dengan karakter P-5, ID-nya adalah home. Kemudian dipisahkan atau dengan div ini kita masukkan kelas dengan kontainer LK, kemudian div lagi nanti kelas raw dengan karakternya ini, masuk lagi div dengan kelas yang ini sudah ditentukan, dan kelas masuk dalam div lagi, dan dalamnya dimasukin kelas home, di mana dalam kelas home ini saya masukin foto, dengan memasukkan foto dengan sintaks sebagai berikut ini, image src sama dengan link foto kita dalam folder yang mana. Kemudian kelas ini fungsinya memberikan lingkaran pada foto yang telah saya berikan tersebut yang ini. Jadi ini lingkarannya, dimana dia di lingkaran -100 ini, dengan 100 dengan alt image. Kemudian masuk lagi dalam div dan kelas yang sudah ditentukan pada sebelumnya ini dengan order mt first ini. Lalu kita masuk lagi dalam kelas wrapper, dimana kelas wrapper tersebut kita masukin div lagi dengan kelas static text, di mana saya memberikan tulisan hello
ayam ini. Kemudian dengan list di mana kelasnya adalah dynamic text, dan dalam list yang akan saya tentukan ini tujuannya utamanya adalah dengan tulisan yang berbeda ini, di mana ini akan muncul nanti di sini dengan gerakan. Kemudian di halaman 2-nya saya meletakkan kelasnya ini fs4 dynamic text ini dengan nama saya, dan di sini ada paragraf yang telah saya masukin, di mana kelasnya saya membuatnya dengan karakter yang tanpa muncul atau tapi tetap kelihatan, yaitu muted di sini. Dan dengan membacanya dengan referensi, karena saya meletakkan button di sini, di sana di mana saya meletakkan kelasnya adalah yang ini dengan tulisan my work. Nanti kalau diklik ini nanti kita diarahkan dalam halaman lain. Kemudian untuk ke style SCSS-nya, karena saya di sini menggunakan style SCSS, di mana style SCSS tersebut akan dikompilkan secara otomatis oleh style CSS, di mana kita sudah menghubungkannya dari page HTML kita dari halaman yang pertama tadi di header. Jadi yang pertama dari style CSS ini kita masuk dalam home text halaman pertama, di mana di sini masuk dalam teks Tangier ini dengan karakter yang telah diberikan tadi. Kita di sini meletakkan warnanya dengan ini, font size-nya 60 pixel, font weight-nya 500. Kemudian kita masuk dalam home text lagi dan A1 after ini untuk melakukan dekorasinya, di mana karakter yang kita atau terlebih yang telah kita masukin adalah content. Positionnya absolute, width-nya 100%, border left-nya 2 pixel dengan solid, dan warna ini. Dan ini yang kita dapatkan. Kemudian kita masuk dalam wrapper ini, yang di sini dalam wrapper. Kemudian masuk dalam static text. Di sini font size-nya 50 pixel, font weight 300, display inline flex, dan untuk karakter wrapper masuk dalam wrapper lagi dengan dynamic text ini, margin left-nya 15 pixel, height 90 pixel, line height atau ketinggiannya 90 pixel, dengan overflow-nya hidden. Setelah itu kita masuk dalam dynamic text list dengan tulisan yang ini. Kita masukin karakternya dengan color ini, left style-nya non, font size 60 pixel, font weight-nya 500, positionnya relatif, jadi tetap dia meluruskan, top-nya 0, dengan animasi di mana animasinya dengan slide 15 second, step 2 F-length. Saya meletakkan 2, dan untuk mendapatkan keulangan dengan slide tersebut dinilaikan dengan 100%, top-nya minus 360 pixel. Kemudian masuk dalam dynamic text list span ini, di mana di sini posisinya relatif, dan list span after untuk dekorasi atau animasinya, contentnya, F-nya 100%, width-nya 100%, posisinya absolute, border left-nya 2 pixel solid dengan warna ini, left-nya 0, animasinya typing 2 second step 11 infinite. Kenapa saya meletakkan 2 ini? Contohnya karena saya mau memunculkan dua dari tulisan ini aja saya munculkan, dan yang 11 ini karena karakter yang paling panjang di sini adalah karakter jumlah kosakata yang terpanjang adalah ini 11. Jadi itu oleh karena itu saya meletakkan 11 dan meletakkan 2 dengan infinite. Background-nya dengan warna ini. Lalu display-nya inline flagbox, dan kita di sini tetap mendapatkannya menulannya dengan typing 100% dan keyframe typing 100%, left-nya 100%, margin-nya 0, minus 30 pixel, 0, 35 pixel. Lalu ini yang kita dapatkan setelah merencanakan semua home section ini. Kemudian dengan halaman berikutnya, dengan halaman tentang about section, dimana di sini ini tampilannya dalam HTML-nya mulai dari section dengan class about ini, dengan id about, dengan karakternya ini, dimana dengan divisionnya ini kita mendapatkan, kita di sini masukin kelas kontainer LGP-4 ini, kemudian masukin lagi kelas dengan dipisahkan dengan div ini, kelas dengan raw,
dimana kita meletakkannya di tengah, lalu masuk dalam kelas lagi dengan karakternya call LG8. Kemudian div dengan kelas section title text center, dimana text about me ini menjadi di tengah. Dengan halaman 2 ini kita meletakkan kelas logo dan kelas dengan tulisannya karakternya FP bold MP5 ini dan ini. Setelah itu kita masuk dalam div kelas row, kemudian masuk dalam kelas called mid6, lalu masuk lagi dengan kelas about text ini. Dari sini kita meletakkan halaman dengan kelas ini, karakternya ini, dengan kelas center agent, dimana ini muncul di sini. Lalu yang ini dengan karakternya muted kurundan ini, yang kita lihat di sini dia tidak muncul seperti yang ini, tapi kayak dikit tutupin. Kemudian dengan kelas text muted ini udah masuk dalam paragraf yang telah saya tuliskan di sini. Kemudian masuk lagi dengan div dan kita masukin kelas row-nya, dimana karakternya ini di tengah dengan karakter huruf besar. Kemudian masuk lagi dengan kelas call ini, masuk lagi dengan kelas fact item, dimana dalamnya kita masukin halaman dengan halaman 4 dengan kelas fs1 fold ini. Kemudian p kelas text muted dengan project ini, dan ini di copy dan segitu seterusnya sampai 3 ini berulang dengan text muted karakternya sama bold. Kemudian saya di sini meletakkan yang namanya sosial media di sini, dimana untuk meletakkan sosial media ini kita cukup mulai masuk dari kelasnya, lalu kemudian dibaca dengan referensi, kemudian kelasnya dengan button, dan kelas dengan Facebook juga dengan ikonnya, dimana kita melihatnya di gambar ini. Setelah itu, karena saya juga melakukan tentang skill ini agar menjadi tampilan seperti ini, maka HTML-nya sebagai dengan ini, kelasnya ini, skill item, kelas ini, halamannya ini. Lalu untuk kriterianya sebagai berikut, kelas progress ini dengan role, style width, area value now 25, area value ini karakternya yang membuat dia menjadi seperti ini dengan tulisan masing-masing yang telah saya tuliskan, yaitu HTML, CSS. Jadi perulangan yang kita lakukan di sini dengan tulisan yang berbeda. Dan kemudian ini saya sudah meletakkan juga tentang CV ini. Nanti kalau kita klik nanti menarikkan di halaman yang lain. Kemudian dengan service section, dimana di sini memberikan halaman di tampilannya seperti ini. Lalu beberapa topik ini yang saya telah lakukan di sini, dimana di sini saya meletakkan kelasnya dengan service, kemudian dengan center, kontennya ini dengan center, semuanya di tengah. Lalu ini dengan karakter F bold MP5. Setelah itu semua tulisan yang ada pada box ini saya meletakkannya pada tengah-tengah, dimana saya juga meletakkan ikon ini dengan div kelas ikon my text changer fs2 ini. Kemudian dengan paragraf masing-masing termasuk nanti ini diulang lagi dan diubah saja dengan ikon yang lain dengan tulisan yang lain juga. Contohnya kalau di sini kan ini ikonnya ini, lalu dengan kelas fast fa code, kemudian yang ini di sini, lalu ini lagi ikonnya. Jadi ikonnya ini berbeda-beda. Kemudian ini yang tampilannya nanti. Dengan strategi section ini, tampilan yang kita dapatkan adalah gambar. Di mana HTML-nya, saya di sini meletakkan kelas dengan memanggil idenya strategi, dengan kemudian masuk dalam strategi ini saya meletakkannya dengan title dan di teksnya ini center, justify content center. Lalu masuk dalam kelas lagi. Nanti untuk semua foto ini, image ini masuk dalam kelas row, di mana dia akan lurus semuanya dengan garis. Masuk dalam strategi dan kita memanggil image ini dengan syntax ini, image, src, image, lalu kelas. Kemudian kita meletakkan tulisan di bawahnya dengan kelas teks kapital, diminuskan dengan 5 dan 2.
di mana saya menuliskan work hard ini tulisannya. Jadi perulangan ini sama dengan yang ini yang kita lakukan. Di copy ini nanti menjadi seperti ini, nanti diganti dengan foto lain saja. Kemudian untuk ke animasi berikutnya dengan image ini, saya meletakkan posisinya relatif, justify content center, cursor pointer. Saat kita klik nanti ini melakukan zoom fotonya, kemudian melakukan transformasinya dengan skala 1:1, bordernya box shadow, padding text align, padding untuk memisahkan space-nya, dan ini yang kita dapatkan setelah itu. Kemudian dalam information section ini kita dapat menampilkan layar seperti ini. Untuk HTML-nya kita masuk dalam class information section, lalu class information, dan masuk di div class content LG. Lalu justify content kelasnya ini raw ya, dan center dengan teksnya juga center dan information ini. Kemudian untuk memasukkan video ini dengan beberapa video yang telah saya masukin, lalu masuk dalam list, di mana saya mempersiapkan di sini langsung dari YouTube yang saya ambil. Nanti kita mendapatkan iframe ini dan langsung letakin dalam HTML kita dari kelas ini. Kemudian untuk ke animasi dalamnya, posisi absolute, flex direction raw, position absolute, flex direction raw dalam list dalam video ini. Kemudian backgroundnya ini dan semua ini karakternya. Untuk video listnya marginnya left, paddingnya left 100% 100 pixel, paddingnya top 30 pixel. Kemudian untuk animasinya, backgroundnya ini, box shadownya ini, cursornya context menu, dimana fungsinya ini di saat kita masuk dalam ini cursor kita, maka dia akan gerak box shadow, font wave, border, dan border top. Jadi ini style SCSS yang kita dapatkan. Kemudian untuk ke freelancer section ini, dimana di sini tujuannya untuk menanyakan setelah orang membaca nanti bisa mereka join dengan apa yang telah saya lakukan. Untuk melakukan ini kita masuk dalam section dan kelas freelancer, kemudian dengan karakternya ini P5 PG, lalu masuk dalam memisahkannya dengan division kelas konten, masuk lagi kelas, lalu masuk lagi kelas raw, kita meletakkannya dengan di tengah, lalu dengan karakter ini. Kemudian dengan paragraf yang kita telah tuliskan adalah ini, semuanya di center ya. Di sini dengan button ini saya meletakkannya dengan referensi, nanti diarahkan dengan halaman yang lain dengan kelas buttonnya outline ini. Kemudian kita masuk dalam contact section ini. Dari contact section ini tampilannya kita memiliki mail, phone, visit office, contact me. Bisa orang kontak dengan kita atau dia bisa meletakkan message-nya di sini atau pada kolom komentar kita. Dengan section kontak ini kita mulai dengan HTML-nya dengan sebagai berikut. Section class contact karakter ini dengan memanggil ID-nya kontak. Kemudian kita justify-nya kontennya center dan teksnya juga center. Dengan halaman yang ini halaman 2 ini kita masukin kelas dengan karakter F bold MP5, tulisannya kontak me yang ini, maka dia di tengah ya. Kemudian dengan kelas raw kita masukin code ini lagi, div dengan kelas ini code MD5, dan kita di sini masukin ikon ya, masukin ikon, dimana ikon tersebut dicetakkan dengan envelope yang ini, yang pertama ini, dimana kita menulis mail dengan ya, dan di bawahnya ada Gmail kita yang telah ditutupkan secara tidak langsung. Dan kemudian kita meletakkan ikon lagi dengan karakternya ini dicetakkan dengan FA font ini, dan kemudian juga dengan ini karakternya ini. Setelah itu sama untuk penulangannya. Setelah itu kita masuk untuk membuat ini dengan kelas called MIT7. Kita membuat form, dalam form tersebut kita masukin kelas raw, dimana yang pertamanya kita masukin input dengan tp text, lalu tp text tersebut di holdkan dengan your name,
lalu dikelaskan dengan form control LK dengan karakter ini. Kemudian ini juga diholdkan, ini juga diinputkan sampai kita membuat send message ini dengan kelas ini. Lalu bottom tab submit kelas bottom dengan karakter ini, lalu send me ini butonnya. Nanti diarahkan di halaman. Nanti dikirimkan message itu komentarnya di sini. Kemudian dengan quality section ini, di mana di sini kita melihat bahwasanya website kita dinilaikan dan berapa. Maka untuk tampilannya kita dapat sebagai berikut. Untuk melakukan HTML-nya, kita masuk pertamanya div class dengan right to container. Dengan halaman yang pertama kita masukin website quality information ini. Inputnya tab radio dengan dipanggil dengan id very good dan dinamakan dengan OS. Kemudian masukin label for very good, nanti ditutup dengan label lagi. Kemudian karena kita memiliki 3 jenis, maka kita tulis dengan berbeda. Ini yang kita ulankan, nanti diganti dengan good aja yang di sini, yang for-nya dan id-nya. Kemudian untuk animasinya, masuk dalam radio kontainer ini, marginnya kita nolkan. Kemudian font, karena radio kontainer ini, yang ini font size-nya 24 pixel, padding-nya 8 pixel, height-nya 40, display flex duration column, dan center semuanya ini untuk animasi dan dekorasinya. Di halaman pertamanya margin 20 pixel, font size 32 pixel, letter spacing 8 pixel, text align center. Dan kita menyebutkan ini dengan memanggil TP radio, display dengan none. Yang terakhir adalah kita masuk dalam footer section, di mana yang halamannya tampilannya muncul sebagai berikut ini. HTML-nya kita pertamanya mulai masuk dalam footer dengan kelas footer, kemudian dengan memisahkannya dengan kelas container. Lalu dalam kelas container tersebut kita masuk lagi dengan div dan kelas row, lalu kelas cool, dan halaman pertamanya di halaman 4 ini kita tulis company, kita tulis lagi yang kemudiannya get help, guide, dan follow us. Kemudian pada listnya masing-masing sama karakternya, cuman tulisannya beda-beda dalamnya. Dengan list, dengan dibaca, dengan referensi, href, ts, dengan tulisan about us, ini saja yang kita telah inputkan pada list tersebut. Tahap-tahapnya untuk company ini, untuk ini dengan sosial media, di mana sosial media untuk khusus ini adalah ini, div dengan kelas social link. Kemudian dibaca dengan meletakkan link kita di sini dengan ikon sesuai dengan sosial media kita. Kemudian masih tetap dalam footer juga. Kita di sini memiliki yang namanya paling akhirnya ini footer class, footer border dengan karakter border top P-4. Div kelasnya raw, div kelas div dengan masukin kelas cool LG12. Di mana paragraf yang kita telah masukin adalah paragraf dengan kelas teksnya emitted, dan yang terakhir kita menutupnya dengan script src dengan bootstrap bundle min.js, script, body, dan HTML. Jadi sekian dari saya. Terima kasih banyak. Mungkin untuk melihat tampilan websitenya kita akan lihat sekarang ya, sesuai dengan yang kita telah jelaskan tadi. Ini untuk HTML-nya. Kita bisa melihat di sini ya. Saya akan besarin. Jadi di sini saya meletakkannya itu dengan section satu persatu dalam bodinya. Contohnya mau masuk dalam section daftar ini. Lalu biar dia lebih rapi, home section, about section, nanti tutup di sini. Nanti service section lagi, strategy section, information section, lalu freelancer, contact section, kemudian footer section. Dan di sini untuk style SCSS-nya, mulai dari yang telah kita jelaskan tadi sampai kita sampai dari style SCSS ini dikompil otomatis oleh style CSS. Nanti kita mendapatkannya ini otomatis. Semuanya langsung muncul pada style CSS kita di sini. Kemudian untuk websitenya
Ini setelah yang saya telah jelaskan tadi, ini tulisan kita ini berulang-ulang dengan tulisan yang berbeda. Dan di sini kalau kita melihat di sini ada beberapa opsi. Kalau kita klik opsi ini, maka kita akan diarahkan di sini. Ini halaman yang kedua, service. Kalau home di sini, lalu ini tentang about me tadi. Dan untuk untuk ini, kalau kita klik ini dengan halaman lain, nanti kita diarahkan dengan halaman ini. Nanti orang kalau mau lakukan kerja yang saya lakukan, maka mereka langsung melakukan pendaftaran di sini dengan mail kata sandi, memilih mata uangnya untuk apa, lalu mulai berdagang. Nanti video untuk penjelasannya saya sudah menjelaskan semua ini dengan strategi yang bagus juga. Kemudian ini informasi-informasi tentang saya, dan ini gambar yang telah saya lingkarannya tadi. Kemudian untuk masuk di sini, sebetulnya ini kan sudah ini untuk button ini, kalau kita klik dengannya maka kita dapat diarahkan dengan halaman yang lain. Nah, ini tentang saya. Kemudian untuk ini bisa kita diarahkan dengan halaman yang lain juga. Semuanya ini bisa kita melihat bagaimana. Contohnya ini kan Facebook, lalu ini Facebook saya muncul. Ini Instagram, tapi di sini saya belum login ya. Ini Twitter saya, ini LinkedIn juga, tapi belum muncul ya. Sebenarnya saya belum login di sini. Ini channel YouTube saya, dan ini web talk saya. Begitu. Kemudian untuk ini setiap kita klik maka dia akan tampilkan dengan animasi seperti ini. Nah, kemudian dengan strategi, di saat cursor kita klik di sini maka dia akan melakukan zoom kayak gini. Kemudian untuk informasi, saat kita masuk dalamnya maka kita mendapatkan ini. Lalu untuk video ini bisa dihidupkan ya, langsung di sini bisa. Atau bisa dibesarin juga. Nah, ini videonya sudah jalan ya, seperti ini. Jadi ini tentang strategi yang telah saya lakukan. Kemudian ini juga semuanya bisa. Nanti bisa menara dalam channel YouTube saya nanti. Saya stop dulu ya. Kemudian kita masuk dalam ini. Nanti di join ini sama halnya dengan website yang pertamanya, kita diarahkan di sini. Yang akhirnya adalah masuk lagi dalam kontak tim ini. Kita meletakkan mail, phone, visit, dan bisa diletakkan di sini dan dikirim. Nanti ini menjadi muncul pada halaman kita, atau bisa jadi komentar juga. Dan ini website quality information, di mana dia bisa memilih mau yang mana. Jadi kalau mau milih yang ini di sini atau yang ini, sesuai dengan apa yang kita pilih. Yang terakhir adalah tentang footernya ini, dimana di sini ada 4 opsi, 1, 2, 3, 4. Di sini untuk sosial media, dan di sini untuk listnya dari 4 tahap ini. Di sini saya melakukannya tadi dengan animasi leftnya ini bergerak ya, dan ini yang terakhir. Jadi mungkin itu yang saya bisa sampaikan dengan penjelasan saya pada waktu hari ini. Sekian dari saya, makasih banyak.